dan gue DKP-nya di Bandung guys. Jadi gue tuh emang kuliah di Bandung. Jadi kalau yang belum tahu, gue kuliah di Bandung. Terus gue selama kuliah di DKP tuh belajar apa sih? Jadi gue selama kuliah di DKP gue banyak banget yang gue pelajarin. Nah kalau di semester yang pertama, kalau awal semester tuh di DKP tuh biasanya kita belajar yang namanya manual dulu. Misal nirmana kayak nirmana, terus kayak gambar bentuk nirmana, gambar bentuk, pokoknya yang manual-manual dulu itu kita belajar kalau di semester pertama. Nah next ke semester 2, nah itu udah ada tuh digitalnya. Itu kayak edit-edit di Photoshop itu udah mulai ada di digitalnya. Dan sebenarnya manualnya masih ada, kayak bikin nirmanya ya, itu masih ada lanjutannya untuk nirmanya nih. Dan terus semester tiga ngapain ya? Ya sama, semester 3 kesana makin masuk ke digitalnya. Dan kalau di semester 5 itu kita ada yang namanya penjurusan. Apa sih itu penjurusan itu? Jadi ketika kita masuk kuliah DKP itu kan, masuk kuliah DKP itu ada penjurusan lagi. Kita mau ngambil spesifiknya apa nih di DKP itu. Dan semester 5 itu pilihannya kalau di kampus itu ya tergantung sih, itu tiap kampus tuh beda-beda gitu kan. Kalau di kampus aku itu ada yang namanya kayak penjurusannya ada UI UX, terus ada juga animasi sama desain grafis. Dan di situ aku pilih UI UX tuh guys. Ini gede yang join ya, oke, gak apa, tapi nanti aku bakal upload ke YouTube juga. Jadi misalkan kalau ini belum, buat teman-teman yang belum join, nanti nonton di YouTube gitu. Terus ya, terus selama kuliah di DKP gue tuh sambil ngonten juga gitu. Jadi uh, di DKP tuh seru banget gitu kan. Jadi emang benar-benar seru. Dan kita kuliah tuh kayak gimana ya, kita kuliah tapi ya kayak main aja gitu. Soalnya kita kayak tugas-tugasnya juga santai-santai gitu. Tugas-tugasnya paling melukis, ngegambar. Misalnya kalau kalau jurusan lain kan tugasnya kayak ngerjain soal gitu kan. Nah kalau di DKP itu tugas-tugasnya tuh ini santai-santai. Terus paling kita ngerjain tugas, terus edit, ngedesain, kayak gitu sih. Oke, ini teman-teman, misalnya kalau kalian yang mau nanya-nanya boleh banget langsung komen-komen, atau yang lagi streaming di YouTube juga boleh banget. Dan ini waktunya 30 menit lagi, jadi emang masih banyak banget nih. Terus kalau kuliah di GAPI, prospek kerjanya gimana sih? Nah kalau untuk kuliah desain itu kerjanya bisa banyak banget. Dan itu kita bisa, ini ada yang gabung gak sih?
sebelumnya DKP itu kalau dulu tuh sebelum menjadi jurusan DKP, kalau dulu tuh jurusannya tuh desain grafis, tapi semakin kesini uh, jadi DKP. Jadi saat ini jurusan DKP itu kenapa namanya tuh DKP? Jadi itu tuh desain komunikasi visual. Jadi kita tuh harus tahu nih, kita dalam di desain itu kita harus bisa mengkomunikasikannya juga lewat visual gitu guys. Nah mungkin sekarang orang-orang udah pada tahu nih kayak DKV, jadi udah cukup dikenal. Namun pada sebagian orang kayak DKV tuh masih asing di telinga orang-orang tuh. Tapi jika kita mungkin, jika kalian masih ragu kayak, oh gue pengen masuk DKV tapi kayak masih ragu gitu, nah mungkin yang pertama, di DKV itu kita bisa memulai karir sejak kuliah. Jadi misalkan kalau kita kuliah DKV nih, nah kita sambil kuliah itu bisa kayak ngasilin cuan gitu kan, sebagai freelancer. Jadi misalnya kayak kita tuh bisa buka job di DKV itu, misalnya kayak buka job desain gitu kan. Pokoknya yang enaknya di DKV kita bisa sambil kuliah sambil juga nge-freelance itu guys. Dan yang kedua, di DKV itu sendiri, nah tugas-tugasnya apa sih gitu kan. Nah jadi kita tugas-tugasnya itu kayak ngasah kreativitas. Kita setiap tugas baru tuh emang bener-bener ngasah kreativitas. Kenapa? Karena misalkan kalau jurusan lain tugas paling ngerjain soal gitu kan. Terus kalau di DKV itu karena kita harus kreatif, jadi setiap tugas sama orang lain tuh emang gak boleh sama gitu kan. Jadi emang bener-bener ngasah kreativitas banget. Kayak misalkan kayak bikin desain poster itu emang bener-bener ngasah kreativitas. Terus yang ketiga, kita tuh harus selalu update tren. Jadi kita tuh gak akan ketinggalan sama tren desain nih gitu kan. Jadi misal di era digital sekarang, era tren itu kan, tren desain tuh kayak tumbuhnya tuh cepat banget kan. Jadi kita bisa memprediksi ini, kalau belajar desain ini tuh bakal gimana sih. Kita pastinya teori dan prakteknya juga kita kayak ngikutin sama tren desain yang ada gitu kan apa sih yang sedang hype gitu kan. Terus di DKV itu sendiri kita tuh belajar, berkesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan guys. Kenapa? Misalkan di DKV itu nggak belajar tentang desain semua gitu kan. Jadi misalkan kalian ketika masuk DKV, kita kan biasanya suka membuat konten digital atau iklan komersial ya. Nah di iklan komersial tuh kan pastinya ada ini kan pastinya misalkan kita misalkan contohnya kamu harus bikin iklan tentang produk kesehatan. Nah kita juga ketika mau bikin iklan produk kesehatan, kita tuh harus mempelajari tentang apa sih tentang kesehatan itu. Pokoknya memang benar-benar harus dipelajari gitu. Jadi kita gak belajar tentang desain. Jadi itu kan membutuhkan berbagai bidang pengetahuan, jadi keahlian dan referensi dari desain tersebut. Jadi kita sebelum ngedesain tuh harus dipelajarin dulu nih ini apa gitu kan. Jadi kita gak belajar tentang desain dulu mulu gitu kan. Kadang kita belajar tentang hal lain juga. Dan kita harus paham konsepnya, referensinya, dan belajar aspek bisnis tentang komersial gitu. Terus yang enaknya nih, nah ini salah satu alasan gue masuk di KAPI gitu kan. Yang alasan yang gue masuk di KAPI itu kayak di KAPI itu kalian gak akan ada matematika. Kita gak belajar matematika guys.
Jadi kebanyakan ya, kalau kebanyakan orang-orang misalnya kalau yang kuliah di kafe tuh karena gak ada matematika, karena kita gak hitung itu kan, gitu guys. Terus apa sih yang dipelajari dari kuliah di kafe ini? Nah, jadi kalau calon mahasiswa di kafe itu selalu kayak, kalau sebelum masuk biasanya kalau di kafe itu ada yang namanya tes, itu kayak tes gambar gitu kan. Nah, si tes ini tuh jadi syarat uh, si mahasiswa di KPI itu lulus gitu guys. Jadi kalau kamu mau masuk kuliah di KPI itu biasanya kayak ada tesnya dulu gitu kan. Nah, mungkin kayak di awal semester gitu kan. Oke, mungkin aku mau jawab ke Ali ya. Mana nih pertanyaannya? Mana sih? Nah, jadi kalau untuk nirmana, nirmana itu ini apa sih, kayak kita bikin bikin bentar, ada yang mesti mau join nggak? Jadi nirmana itu ini ya, kayak dia tuh desain abstrak gitu kan. Dia desain abstrak tapi dia tuh punya ini, punya unsur-unsur kayak ada komposisinya. Jadi sebenarnya tuh dia tuh abstrak, tapi gimana sih caranya biar dia tuh bisa enak dilihat. Jadi, dan dari nirmana itu kita ada nirmana titik, nirmana garis, nirmana bidang, nirmana warna gitu kan. Biasanya kayak gitu. Sama nirmana ruang. Halo M Akil, selamat bergabung juga. Ini cara share screen gimana ya? Nah, ini nirmana tuh dia yang kayak gini. Jadi ini kita misalkan kalau mau bikin nirmana, biasanya tuh kita bikin di kertas karton. Nah, ini namanya, kalau yang ini namanya nirmana garis. Jadi biasanya kalau tugas bikin nirmana garis ya kayak gini-gini doang. Sebenarnya ya desainnya bebas gitu kan, asalkan ada garisnya gitu kan, buat bikin nirmana garis. Jadi kalau misalnya kalau sebelum masuk DKP gitu kan, nah kita tuh ini apa sih, pokoknya harus banyak-banyakin cari referensi tentang nirmana. Sebenarnya bikinnya tuh gampang, tinggal kayak gini doang. Jadi kayak ya udah abstrak aja gitu. Nih kayak gini, ini namanya nirmana garis. Terus nah ini adanya nirmana apa nih, nah ini ada kan, ada garis-garisnya gitu kan. Sebenarnya kalau untuk nirmana gampang sih, ini tinggal tinggal gini doang. Jadi dia tuh emang bentuknya emang bener-bener abstrak gitu, tapi gimana sih agar si nirmana ini tuh bisa enak dilihat gitu kan. Kayak gitu sih kalau cara bikinnya. Ini gini doang tuh kalau untuk nirmana itu, teman-teman. Terus ada yang nanya lagi, oh belum nggak kak, kalau di DKP peminatannya apa aja sih? Oke, aku mau jawab ini. Kalau di DKP, kalau di kampus aku ya, kalau di kampus aku tuh dibagi jadi beberapa peminatan. Yang pertama ada desain grafis. Jadi desain grafis itu misalkan kita yang minatnya di desain grafis, kita uh,
belajar tentang yang namanya kayak desain poster terus desain infografis, pokoknya yang kayak gitu. Terus yang kedua ada desain media branding. Nah, kalau untuk desain media branding tuh dia ini kita kayak bikin bikin logo, bikin media iklan gitu kan. Itu yang kayak gitu. Terus yang ketiga ada animasi. Nah, kalau untuk animasi kita kayak desain komik, desain animasi, terus yang kayak gitu-gitu. Terus ada film juga. Itu film film masuk DKV juga sih. Kalau di kampus aku tergantung sih kampus, kalau kampus lain kayak gimana. Biasanya ada kalau film kayak minatnya ke film gitu kan, ada tuh jurusan film. Terus ada juga UI UX. Nah, UI UX tuh apa sih? Nah, kalau di kampus aku itu dia bikin ini kayak buat kalian nih yang suka kayak bikin desain-desain website, desain website, desain aplikasi. Nah, itu masuknya ke UI UX. Tapi kalau kalian di DKV kita gak sampai belajar sampai codingnya. Kita belajarnya kalau UI UX tuh di ininya doang, apa sih, kayak desainnya gitu. Itu tergantung ini sih, tergantung dari tiap kampusnya. Soalnya tiap kampus tuh kayak pasti beda-beda gitu kalau untuk peminatan kayak gitu. Halo Kamailan, mau on mic gak? Mau nanya, boleh dong on mic. Ya, Kak. Kita di sini diskusi aja nih. Halo semuanya. Oh ya, mau nanya dong, btw di sini kalian tuh udah ada yang kuliah jurusan DKV atau kalian nih pada mau masuk di DKV gitu? Oh, oke Kak, makasih infonya. Sama-sama Kak. Mau nanya dong, ini kalian pada mau masuk di DKV atau kalian tuh pada ini apa sih? Udah masuk di DKV atau gimana? Coba siapa nih yang mau masuk di DKV? Coba, atau kelas berapa? Kak, DKV ada ngoding nggak? Kalau di DKV tuh gak ada guys. Jadi misalkan kalau kalian kalian ngambil jurusan UI UX, kalau di kampus aku tuh gak ada ya, tapi gak tahu kalau di yang lain. Kalau di aku gak ada. Jadi misalkan kalau kita ngambil jurusan UI design nih, terus kan kita biasanya kayak desain website gitu. Nah, biasanya kalau aku ya, kalau aku pakai ini, pakai Figma. Jadi ya udah, kita desain desain website aja gitu, jadi gak ada codingnya. Misal aku mau share screen. Belum Kak, saya masih SMA Widi. Jadi desain website tuh desain yang kayak gini ya guys. Jadi nah, ini tuh kita bikin kayak desain yang kayak gini tuh dia pakai Figma biasanya. Biasanya kalau kalau yang ngeaplikasiin ke websitenya atau aplikasinya kan ya udah anak IT aja gitu kan. Kalau kita bagian desainnya gitu kan. Ini kayak gini guys. Ini bikinnya tuh pakai Figma.
Ada lagi kan nih, kalau DKP berarti gak belajar matematika ya kak? Ya bener banget, bener banget. Itu enaknya masuk DKP ya, enaknya masuk DKP tuh ya kita gak ada yang namanya kayak matematika. Jadi misalkan kalau buat kamu nih kayak yang males belajar hitung-hitungan, ya udah masuk DKP aja gitu kan. Itu ya, salah satu benefitnya di DKP itu gak ada yang namanya matematika. Terus tugas-tugasnya juga ya kita praktek gitu, kebanyakan praktek gitu. Jarang banget nih kita dikasih tugas teori terus ngisi soal, itu jarang banget. Jadi setiap tugas, setiap uas, kayak setiap uas tuh ya udah kita praktek bikin desain, desain kayak desain poster atau foto kayak gitu. Pasti kalau tugas-tugas uasnya juga project kan guys. Dan ya itu salah satunya nggak ada matkul matematika, itu enaknya. Seni rupa itu matung kali bang. Seni rupa, kak DKP susah gak skripsinya? Nah kalau di DKP nanti tuh bakal ini, kita tuh bakal ngerjain skripsi, ada juga TA. Jadi kita tuh double sebenarnya di DKP tuh. Jadi buat orang-orang yang masuk DKP nanti tugas akhirnya itu double. Nah jadi TA itu apa sih? Nah TA itu kita itu bikin project nih. Misalkan kamu mau bikin project tentang desain produk ini gitu kan. Nah nanti kita di breakdown gitu kan, di breakdown untuk ngebuat si project ini. Nah, selesai selesai ngerjain TA, itu si TA juga pasti ada kayak bimbingan, kayak skripsi juga. Selesai ngerjain tugas akhir gitu kan, yang project itu, kita masih tetap ngerjain skripsi juga gitu. Jadi apa sih bedanya skripsi sama si TA? Kalau si TA tuh kayak ngebuat perancangan ketika membuat desain ini, dan itu harus ada outputnya, apa sih desain yang kamu buat gitu. Nah kalau skripsi dia nge-breakdown sebuah desain kayak gitu, nge-breakdown sebuah desain, kenapa kenapa sih si ini tuh uh, bisa terjadi gitu, kayak gitu. Itu untuk skripsinya. Pengen ke DKP tapi suka ngoding juga, itu tergantung kampusnya sih. Itu ada juga yang DKV yang ngoding tapi ada juga yang enggak. Oh ya, misalnya kalau kamu masuk DKV nih, kalau sekarang tuh di perkuliahan tuh ada yang namanya kayak pertukaran pelajar. Nah misalnya kalau kamu nih kayak yang suka ngoding gitu kan, yang suka ngoding, ketika masuk semester 5 tuh aku dulu ikut pertukaran pelajar juga. Jadi uh, aku di jurusan DKV nih, terus aku pengen kuliah di kampus lain. Nah itu bisa ikut yang namanya kayak MBKM, pertukaran mahasiswa merdeka. Itu kita ikut tuh program itu, nanti kita ditukar nih sama sama kampus yang lain. Nah dulu aku uh, ngambil juga program yang namanya MBKM, terus aku ini uh, ikut kuliah di ISBI jurusan film selama 1 semester gitu kan. Karena gitu, misalnya kalau kita bosan nih kuliah di KP mulu, pengen nyoba kuliah yang lain, ya udah kita ikut itu aja, program itu aja gitu. Anak di KP rata-rata peluang kerjanya di mana nih? Oke, untuk anak di KP itu peluang kerjanya itu luas banget gitu kan. Misalnya kita bisa kayak art director, kita bisa jadi graphic designer, fotografer juga bisa, UI designer, pokoknya banyak banget. Apalagi sekarang tuh industri kreatif tuh emang bener-bener dibutuhin banget gitu kan, sama ini, sama kayak perusahaan-perusahaan tuh sekarang lagi butuh-butuhnya tuh industri kreatif gitu. Terus enaknya ya ketika kalian masuk di kafe, ketika kalian masuk di kafe tuh kita tuh kuliah tapi bisa juga ngebuka kayak jasa freelance gitu guys. Jadi misalnya kalau kalian pengen
kerja sampai kuliah kita itu bisa buka jasa freelance dan jasa freelance desain. Jadi kan biasanya dari semester 1 kita kan diasah tuh skillnya. Nah pasti adalah skill-skill yang kalian punya. Nah kalian bisa gunain skill kalian itu buat buka jasa freelance gitu. Dan banyak banget loh dari teman-teman aku juga mahasiswa DKP tapi dia tuh udah bisa ngebiayain kuliahnya sendiri gitu kan dari jasa freelance itu. Ada yang freelance graphic designer gitu kan, kayak gitu. Kita pokoknya ya, kalau di DKP kita bisa kuliah sambil kerja juga. Oke kak, makasih infonya. Sama-sama kak. Boleh nih, boleh dong kalian misalnya kalau yang mau on mic atau mau on cam boleh juga ya. Soalnya di platform itu kayak ini, kayak Zoom. Jadi kita bisa bisa nih kayak mau on mic tuh. Ada yang mau nanya lagi gak? Sebenarnya tadi aku udah jelasin sih di awal-awal pas ini tentang recap itu. Kalau ini ada yang mau ini ya, barusan ada yang mau mana kayak boleh dong. Ini waktunya kita masih ada nih 5 menit lagi teman-teman. Kalau sekarang oke. Dan waktunya 5 menit lagi. Oke. Mungkin segitu aja buat teman-teman pembahasan tentang DKV lagi. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kita bakal infoin lagi. Nanti kalau di next kelas kita bakalan ada aku bakal bikin PPT ya gitu kan, materinya. Ya kan ini kelas pertama nih, jadi kita di kelas pertama ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, tentang DKV gitu kan. Oke, sebelum YouTube kita mau foto bareng dulu nih. Kalian mau pada on cam nggak? Coba on cam dulu, kita foto bareng dulu. Oke, halo Kak Habil, Kak Li, Kak Ali. Oke ya, kita foto bareng dulu. 1, 2 kali. Oke, 1, 2, 3.